Shalom semua, video ini saya buat untuk mengambil nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan Kristen dari Prodi Pendidikan Agama Kristen di STT Injili Philadelphia. Di video ini kita akan membahas mengenai teori perkembangan moral dan iman. Selamat menyaksikan. Pernah tidak kamu berpikir kenapa cara kamu melihat benar dan salah berubah seiring waktu? Dulu mungkin kamu melakukan sesuatu hanya karena takut dimarahi, lalu kamu mulai berubah melakukan hal yang benar karena ingin dianggap baik. Dan sekarang mungkin kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang benar itu? Hal yang sama juga terjadi dalam iman. Dulu kamu percaya karena diajarkan, lalu kamu percaya karena lingkunganmu percaya, dan suatu titik kamu mulai mempertanyakan semuanya. Kalau kamu pernah ada di titik itu, sebenarnya kamu tidak sedang kehilangan arah, kamu sedang bertumbuh. Perkembangan moral manusia tidak terjadi secara tiba-tiba. Menurut Lawrence Kohlberg, moral manusia berkembang melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah tahap awal, di mana seseorang melakukan sesuatu karena takut hukuman. Seorang anak tidak berpikir tentang keadilan, tidak berpikir tentang nilai. Dia hanya tahu, kalau aku melakukan ini, aku akan dihukum. Di tahap ini, moral belum lahir dari kesadaran, tapi dari rasa takut. Dan ini penting untuk dipahami, karena banyak orang dewasa ternyata masih berada di tahap ini. Mereka melakukan yang benar bukan karena mengerti, tapi karena takut konsekuensi. Seiring waktu, manusia masuk ke tahap berikutnya, di mana ia mulai memperhatikan orang lain. Ia ingin diterima, ia ingin dianggap baik, dan disinilah moral berubah. Bukan lagi karena takut, tetapi karena ingin menjadi bagian dari lingkungan. Seseorang mulai bertanya, kalau aku melakukan ini, orang lain akan melihatku bagaimana? Ini adalah tahap sosial, tahap di mana moral dibentuk oleh lingkungan, dan ini menjelaskan kenapa lingkungan sangat mempengaruhi cara kita hidup. Namun perkembangan tidak berhenti di sana. Tahap tertinggi menurut Kohlberg adalah ketika seseorang mulai berpikir berdasarkan prinsip. Dia tidak lagi hanya mengikuti aturan, tapi memahami alasan di balik aturan itu. Dia bisa memilih yang benar, bahkan ketika itu sulit, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan di titik ini, moral menjadi sesuatu yang internal, bukan karena takut, bukan karena orang lain, tapi karena kesadaran pribadi. Hal yang sama juga terjadi dalam iman. Menurut James W. Fowler, iman manusia juga berkembang melalui beberapa tahap. Di tahap awal, iman seseorang sangat sederhana. Seorang anak percaya karena diajarkan oleh orang tua. Dia tidak mempertanyakan, dia tidak menganalisis, dia hanya menerima. Dan itu bukan sesuatu yang salah, itu adalah awal dari iman. Kemudian seseorang masuk ke tahap berikutnya, di mana iman mulai dipengaruhi oleh lingkungan. Remaja misalnya, seringkali percaya karena komunitasnya percaya, karena teman-temannya percaya, karena lingkungannya mendukung. Di tahap ini, iman menjadi sesuatu yang kolektif. Seseorang merasa aman karena dia tidak sendiri dalam kepercayaannya. Tapi suatu saat akan ada fase yang tidak bisa dihindari, fase di mana seseorang mulai mempertanyakan imannya. Apakah ini benar? Kenapa aku percaya ini? Apakah ini benar-benar keyakinanku? Atau hanya warisan? Banyak orang takut di fase ini. Mereka seperti kehilangan iman, padahal sebenarnya ini adalah tanda bahwa iman yang bertumbuh. Di tahap yang lebih dewasa, iman menjadi sesuatu yang personal. Seseorang tidak lagi percaya hanya karena diajarkan atau karena lingkungan, tapi karena dia mengerti. Dia sudah melewati pertanyaan, keraguan, dan pencarian. Dan justru dari situ, iman menjadi lebih kuat.
lebih dalam, lebih nyata. Perkembangan moral dan iman tidak berjalan sendiri-sendiri. Keduanya saling terhubung. Cara seseorang memahami Tuhan akan mempengaruhi cara dia mengambil keputusan moral. Dan sebaliknya, cara seseorang hidup secara moral akan mempengaruhi kedalaman imannya. Manusia harus dipahami secara utuh, tidak hanya dari sisi kognitif, tapi juga dari sisi spiritual. Artinya, perkembangan manusia tidak hanya soal berpikir benar, tapi juga tentang hidup benar. Dan disinilah pendidikan memiliki peran penting. Pendidikan tidak boleh hanya mengembangkan pengetahuan, tapi juga harus membentuk karakter dan menumbuhkan iman. Karena tanpa itu, manusia bisa menjadi pintar, tapi kehilangan arah. Pada akhirnya, pertumbuhan manusia bukan diukur dari seberapa banyak yang dia tahu, tapi dari bagaimana dia berubah, dari bagaimana dia melihat benar dan salah, dari bagaimana dia memahami imannya. Kalau hari ini kamu sedang berada di fase mempertanyakan, fase ragu, fase mencari, itu bukan berarti kamu gagal. Itu berarti kamu sedang bertumbuh. Mempertanyakan sekarang bukan lagi apa kamu sudah sampai, tapi apa kamu sudah bertumbuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Bisa berikan kritik, saran, ataupun komentar untuk video ini agar menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.